Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai kawan, apa kabar? Semoga dimanapun kawan berada selalu sehat, bahagia, dan serta senantiasa dalam bimbingannya dan semakin sugih tentunya. Jumpa lagi dengan saya di channel saya Niki, channel belajar bersama, sama-sama kita belajar kawan. Di rekaman video belajar kita kali ini, kita akan mengulas tentang kerjasama desa dan tahapannya. Namun sebelum kita lanjut, jika kawan merasa video ini bermanfaat, maka silakan kawan bagikan dan tak perlu izin segala macam apa cara, dan amal baiknya biarlah buat kawan saja. Langsung saja kawan, sebagai acuan ulasan kita, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang tata cara kerjasama desa di bidang pemerintahan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang cara kerjasama desa di bidang pemerintahan desa. Pasal 1 angka 11, kerjasama desa di bidang pemerintahan desa, yang selanjutnya disebut kerjasama desa adalah kesepakatan bersama antar desa dan atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan desa, serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Berdasarkan Permendagri ini, kerjasama desa di bidang pemerintahan desa itu disebut kerjasama desa, yang bisa juga diartikan sebagai kesepakatan bersama antar desa dan atau dengan pihak ketiga dibuat secara tertulis. Sementara di pasal 12-nya, pihak ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup kerjasama desa yang terdiri atas 1. Kerjasama antar desa. Kerjasama ini dilakukan diantaranya: A. Desa dengan desa lain dalam satu kecamatan. B. Desa dengan desa lain antar kecamatan dalam satu daerah kabupaten. Selanjutnya, kerjasama desa dengan desa lain antar daerah kabupaten dalam satu provinsi harus mengikuti ketentuan kerjasama antar daerah. Sementara jika pelaksanaan kerjasama antar desa, maka kerjasama itu diatur dengan peraturan bersama kepala desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa. Hal ini seperti yang diatur Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 di pasal 3. Ruang lingkup kedua yaitu kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu kerjasama yang dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, dan yang mana kerjasama dengan pihak ketiga terdiri atas: A. Kerjasama atas prakarsa desa. B. Kerjasama atas prakarsa pihak ketiga. Dan kerjasama ini diatur dengan perjanjian bersama melalui kesepakatan musyawarah desa. Selanjutnya peraturan menteri ini mengatur tentang tahapan musyawarah
yang mana tahapan musyawarah itu diatur pada pasal 13. Kerjasama antar desa dilakukan melalui tahapan yang meliputi A. Persiapan kerjasama antar desa dilakukan dengan cara 1. Kepala desa melakukan inventarisasi atas bidang dan atau potensi desa yang akan dikerjasamakan. 2. Bidang dan atau potensi desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas, selanjutnya dibahas dalam musyawarah desa. Artinya, bidang dan atau potensi desa yang akan dikerjasamakan selanjutnya dibahas dalam musyawarah desa. BPD atau Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa setelah kepala desa menyusun skala prioritas kerjasama desa. Artinya yang mana setelah kepala desa menyusun skala prioritas kerjasama desa, maksudnya Badan Permusyawaratan menyelenggarakan musyawarah desa. 4. Hasil musyawarah desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerjasama. Artinya yang mana dalam musyawarah inilah yang menentukan menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerjasama. 5. Bidang dan atau potensi desa yang telah disepakati sesuai hasil musyawarah desa dicantumkan dalam RPJM desa dan RKP desa. 6. Menyiapkan informasi dan data. Lanjut kawan. B. Tahapan penawaran. Tata cara pelaksanaan penawaran. 1. Kepala desa menawarkan rencana kerjasama kepada kepala desa lain dengan surat penawaran kerjasama. 2. Surat penawaran kerjasama memuat paling sedikit A. Bidang dan atau potensi desa, B. Ruang lingkup kerjasama, C. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama, D. Jangka waktu, E. Hak dan kewajiban, F. Pendanaan, G. Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan, dan H. Penyelesaian perselisihan. 3. BPD menyelenggarakan musyawarah desa setelah kepala desa menerima penawaran kerjasama. 4. Hasil musyawarah desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerjasama. Dan 5. Kepala desa memberikan jawaban secara tertulis kepada kepala desa yang menawarkan rencana kerjasama sesuai hasil musyawarah desa. Tahapan selanjutnya C. Penyusunan rancangan peraturan bersama kepala desa dilaksanakan dengan tata cara 1. Kepala desa menyusun rancangan peraturan bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran. Rancangan peraturan bersama kepala desa yang telah disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing pada saat musyawarah desa dan dikonsultasikan kepada bupati atau wali kota melalui camat untuk mendapatkan masukan. Artinya, kepala desa menyusun rancangan peraturan bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran. Selanjutnya, rancangan peraturan bersama kepala desa yang telah disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing pada saat musyawarah desa. Yang mana artinya
rancangan peraturan yang telah disusun bersama kepala desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desanya masing-masing pada saat musyawarah desa, dan selanjutnya dikonsultasikan kepada bupati atau wali kota melalui camat untuk mendapatkan masukan. 3. Rancangan peraturan bersama kepala desa yang dikonsultasikan kepada bupati atau wali kota melalui camat meliputi kerjasama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APB desa. Sekian dulu rekaman video kita kali ini. Disampaikan terima kasih sudah menonton. Dimohonkan maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada. Sampai jumpa di rekaman video selanjutnya yang akan mengulas tentang kelanjutan dari rekaman video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.